kota kecil Indonesia, sejarah cinta abadi mulai ditulis. Bukan oleh seorang penyair, bukan pula oleh dongeng lama, melainkan oleh dua insan biasa yang kelak akan menjadi luar biasa. Baharudin Yusuf Habibie, seorang pemuda jenius dengan mimpi menjulang ke langit, bertemu dengan seorang gadis manis yang cerdas dan bersahaja, yaitu Hasri Ainun Besari. Pertemuan mereka bukan kisah cinta yang kilat, tetapi benih yang tumbuh dari persahabatan masa remaja perlahan berkembang menjadi cinta sejati. Tahun 1953 di Bandung, di sebuah sekolah menengah atas bergengsi, yaitu SMA Kristen Dago, dua anak muda saling mengenal. Baharudin Yusuf Habibie, murid laki-laki yang jenius, cerdas dan penuh semangat dan cepat berpikir. Hasri Ainun Besari, gadis manis yang pintar dan lembut hati. Mereka berteman tidak lebih, namun siapa sangka benih cinta itu sudah mulai tumbuh meski keduanya belum menyadari. Dan disinilah Habibie dan Ainun resmi menikah tanpa pesta yang besar, tanpa kemewahan, hanya cinta dan tekad yang mengikat keduanya. Beberapa minggu kemudian mereka terbang ke Jerman. Kemudian mereka memulai kehidupan rumah tangga dalam kesederhanaan. Kota Aachen menjadi saksi perjuangan mereka. Habibie seorang pekerja keras siang dan malam. Ainun merupakan seorang yang berproses sebagai dokter dan istri yang menjadi pendamping setianya. Tapi waktu sekali lagi memisahkan. Awal tahun 2010, Ainun mulai merasa lemah. Ia didiagnosis mengidap kanker ovarium stadium lanjut. Habibie setelah itu membawa Ainun ke Jerman untuk pengobatan. Di rumah sakit itu, Habibie menemaninya 24 jam. Ia mencatat semua jadwal pengobatan. Ia tidur di kursi, ia tidak pernah pergi, bahkan untuk sekedar pulang sebentar pun dia tidak sempat. Ketika harapan perlahan memudar, cintanya saya mencintai justru Ainun. makin tenang. Tapi Allah yang menciptakan kita. Dan semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya. Seusai itu 22 Mei 2010, Ainun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Habibie. Dunia Habibie sangat runtuh. Cinta sejatinya telah pergi selamanya. Jenazah Ainun dibawa pulang ke tanah air dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan. Tahun berlalu, Habibie menjalani hidup
hidup sendirian. Setiap hari ia menulis surat untuk Ainun, berbicara kepadanya dalam sunyi dan mengingat tiap detik kebersamaan mereka. Hingga akhirnya 11 September 2019 Habibie menyusul kekasih hatinya. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di samping pusara Ainun. Dua hati yang kembali bersatu dalam keabadian. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin beralih sampai mati, hanya cinta padamu. Ini bukan sekedar cinta biasa. Ini adalah cerita tentang ketulusan, pengorbanan, dan kesetiaan sampai akhir hayat. Kisah cinta Habibie dan Ainun bukan hanya kisah dongeng. Ia adalah nyata yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Di dunia yang cepat berubah, kisah ini menjadi bukti bahwa cinta sejati masih mungkin hidup jika dua hati saling percaya, saling menjaga, dan saling setia sampai